Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel YouTube Bang Leo Elektro di dalam segmen Ayo Belajar Elektro. Di video kali ini saya bakal membahas tentang IC dan microchip. Oke teman-teman, sekarang kita coba mengenal apakah itu IC. Nah, IC adalah kepanjangan daripada istilah bahasa Inggris yaitu Integrated Circuit, atau kalau dalam bahasa Indonesia bisa disebut sirkuit terpadu. Tapi saya jarang mendengar orang menyebut sirkuit terpadu. Nah, biasanya kita anak-anak elektro sering menyebutnya IC aja. Nah, kalau microchip itu ada di dalam IC teman-teman. Nah, di dalam microchip atau chip silikonnya itu mengandung sebuah rangkaian elektronik dengan fungsi-fungsi tertentu. Fungsinya sudah ditentukan untuk apa seperti itu. Dan sebuah IC tidak mempunyai fungsi khusus ya, bisa jadi fungsinya bermacam-macam, tergantung rangkaian yang dibuat di dalamnya beserta kode serinya. Nah, sekarang kita lihat simbol daripada IC. Secara dasar ada 3 simbol IC, yaitu bentuk kotak seperti ini, dan nomor pinnya ini ditulis secara acak ya teman-teman. Jadi kedudukan pin pada simbol IC tidak menentu, tergantung bagaimana rangkaian skematiknya digambar. Tujuannya agar lebih memudahkan dalam menggambar skematik sih sebenarnya. Nah, ada juga IC yang simbolnya segitiga seperti ini. Biasanya simbol untuk IC amplifier atau komparator. Ada juga bentuk yang kotak panjang seperti ini, dan nomor pinnya itu disusun secara berurutan. Nah, sekarang kita melihat bentuk fisik dari IC. Banyak sekali bentuk fisik dari IC teman-teman, dan yang paling dasar adalah seperti ini. Nah, ada juga IC yang lebih panjang seperti ini, dan ada juga IC SMD yang semua sisinya ini mempunyai pin. Nah, untuk ini adalah IC prosesor. Nah, jadi prosesor itu juga termasuk IC ya teman-teman. Namun prosesor adalah IC yang lebih kompleks. Dan pin-pinnya juga bisa mencapai ratusan atau ribuan pin yang berada di bawahnya. Nah, biasanya prosesor untuk komputer, handphone, atau beberapa komputer mini lainnya, prosesornya terlihat seperti ini. Nah, ada juga bentuknya yang seperti ini. Kakinya semua di bawah. Yang seperti ini SMD. Dan ada juga yang seperti ini, bentuknya kotak dan pin-pinnya semua ada di bawah. Ini biasanya digunakan untuk IC seperti RAM, flash memory, prosesor yang dayanya lebih kecil, dan beberapa IC yang lainnya. Nah, banyak IC bisa mempunyai bentuk yang sama, namun fungsinya sudah pasti bisa berbeda-beda. Nah, bagaimanakah cara membedakannya? Sama seperti yang saya bahas di video sebelumnya soal transistor, IC juga mempunyai kode serinya untuk membedakan fungsi dari IC-IC tersebut. Dan di sini adalah contoh kode-kode seri untuk IC beserta fungsinya. Nah, kalian bisa pause video ini jika kalian mau membacanya. Nah, sekarang bagaimanakah cara untuk membaca pin IC? Nah, jika kita melihat di foto ini, secara dasar kalau kita mau membaca atau menghitung nomor pin IC, pertama kita lihat tanda-tanda pada body IC ini dulu. Nah, pertama kita bisa melihat tanda separuh lingkaran yang berada di atas ini, atau jika tanda separuh lingkaran ini tidak ada, pasti ada satu lagi tanda, yaitu titik bulat yang ada pada kiri atas body IC. Ketika kalian menemukan titik bulat ini, maka di samping kiri titik bulat adalah pin nomor 1. Maka cara kalian menghitungnya adalah seperti huruf O, yang artinya pin yang di bawah nomor 1 adalah nomor 2, 3, 4. Setelah itu kita lompat ke sebelah 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan IC yang model seperti ini. Di sebelah kiri titik bulat adalah pin nomor 1. Lalu kalian hitung arahnya berlawanan dengan arah jam. Maka di bawah pin nomor 1 adalah pin nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Sekarang kita akan melihat binaan di dalam IC.
Secara dasar, binaan di dalam IC terlihat seperti ini. Ini adalah kaki-kakinya atau pin-pinnya, dan di sini ada chip silikonnya atau microchipnya yang sudah terangkai sebuah rangkaian elektronik khusus dengan fungsi-fungsi tertentu. Jadi rangkaian pada chip silikon ini akan dihubungkan ke pin-pin yang menuju keluar, biasanya menggunakan kawat emas ya teman-teman. Di sini sebenarnya ada kawat emas, cuma nggak dikasih tahu. Dan untuk body IC ini biasanya terbuat dari plastik atau logam. Nah, sekarang kita coba memahami kenapa IC diciptakan. Jadi, komponen IC diciptakan untuk membuat sebuah rangkaian elektronik lebih sederhana, yang artinya kita bisa mengurangkan penggunaan komponen tambahan seperti resistor, dioda, dan transistor. Karena ketiga-tiga komponen inilah yang biasanya sudah dirangkai di dalam IC. Paling-paling kita cuma butuh sedikit saja resistor tambahan di rangkaian luar IC, dan juga kapasitor, karena kapasitor tidak bisa dirangkai di dalam IC. Nah, karena penggunaan komponen-komponen tambahan ini sudah berkurang, maka kita bisa membuat papan sirkuit yang lebih tipis, kecil, dan padat. Seperti papan sirkuit yang kita kenal sekarang. Misalnya papan PCB handphone itu ukurannya sangat kecil, tapi memiliki fungsi yang sangat kompleks. Ini karena adanya IC. Nah, bayangkan saja kalau handphone tidak menggunakan IC, tapi harus menggunakan komponen-komponen resistor berupa fisik untuk merangkai rangkaiannya, ya sudah pasti papan PCB-nya akan sangat besar sekali. Ini mengingatkan kita tentang sejarah komputer di masa lalu sebelum adanya IC. Sebuah komputer bisa berukuran sebesar satu ruangan, karena rangkaiannya harus dirangkai menggunakan komponen-komponen fisik yang pada saat itu juga ukurannya masih besar-besar. Apalagi saat itu belum ada transistor, masih menggunakan tabung vakum. Pada zaman modern yang udah punya transistor dan IC, rangkaian komputer bisa diperkecil seperti yang kita kenal sekarang ini. Oke, paham ya teman-teman? Mungkin begitu saja penjelasan saya tentang IC pada video kali ini. Penjelasannya agak sederhana, tapi saya berharap bisa menambah sedikit wawasan kalian, terutama kalian yang masih pemula yang belum tahu sama sekali tentang IC. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.